kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Margareta Anggraini dengan NIM 1020. Di sini saya akan menjelaskan tentang company-wide strategy planning, defining marketing role, yaitu perencanaan strategi seluruh perusahaan dengan menentukan peran pemasaran. Yang pertama ada strategi planning, yaitu proses mengembangkan dan memelihara kesesuaian strategi antara tujuan dan kemampuan organisasi dan peluang pemasarannya. Selanjutnya, strategic planning set the stage for the rest of planning in the firm, yaitu perencanaan strategis menjadi dasar pertama perencanaan perusahaan yang berfungsi sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta penyusunan kebijakan operasional agar perusahaan dapat mencapai visi dan misi secara efektif. Yang selanjutnya, at the corporate level, companies start the strategy planning process by defining an overall purpose and mission, yang berarti ditingkatkan oleh korporat perusahaan melalui proses perencanaan strategi dengan mendefinisikan tujuan dan misinya secara keseluruhan. Dengan berarti kita bisa lihat di slide selanjutnya yang ada gambar struktur figur 2.1 menunjukkan langkah-langkah dalam perencanaan strategi perusahaan. Yang pertama ada defining the company mission, yaitu menentukan misi perusahaan. Langkah awal dalam perencanaan strategis mendefinisikan misi perusahaan, yaitu tujuan utama dan alasan keberadaan perusahaan. Misi ini harus berfokus pada pelanggan. Seperti like the marketing strategy, the broader company strategy must be customer focused. Seperti strategi pemasaran, strategi perusahaan yang lebih luas harus berfokus pada pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada setting company objective and goals, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan. Setelah misi ditetapkan, perusahaan harus menentukan tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai. Ingin mencakup target jangka pendek dan jangka panjang yang harus selaras dengan misi perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada design the business portfolio, yang berarti mendesain portofolio bisnis, yaitu perusahaan harus mengevaluasi dan mengolah berbagai unit bisnis atau produk yang dimiliki agar sesuai dengan tujuan strateginya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah planning marketing and other functional strategies, yang berarti merencanakan strategi pemasaran dan fungsionalnya. Setelah perencanaan strategis ditingkatkan perusahaan, tahap selanjutnya adalah mengembangkan strategi pemasaran dan operasional untuk mendukung tujuan bisnis di tingkat unit bisnis, produk, dan pasar. Dengan berarti company-wide strategy planning guides marketing strategy and planning, yaitu perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan, membimbing strategi dan perencanaan. Lalu kesimpulannya, perencanaan strategi perusahaan dimulai dari perumusan misi hingga strategi pemasaran dan operasional yang lebih spesifik. Perencanaan ini bertujuan agar perusahaan tetap fokus pada pelanggan dan dapat mencapai tujuan bisnis secara efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eagle Johnson Quinn dengan NIM 2024 0102 1006. Jadi pada kali ini saya akan membahas materi tentang strategi pertumbuhan dan penyusutan bisnis dengan menggunakan produk atau market expansion growth yang mencakup 4 strategi utama. Jadi untuk strategi yang pertama ada market penetration atau penetrasi pasar, di mana penetrasi pasar ini adalah meningkatkan penjualan produk yang sudah ada di pasar yang sudah ada tanpa mengubah produk. Jadi Starbucks melakukannya dengan menambah jumlah toko, meningkatkan fitur di aplikasi mobile, serta mengembangkan strategi pemasaran dan pengalaman pelanggan. Dan untuk yang kedua ada market development atau pengembangan pasar. Pengembangan pasar sendiri adalah strategi bisnis untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk atau layanan. Jadi Starbucks menerapkan ini dengan memperluas ke wilayah baru, terutama di luar
Amerika Serikat seperti Asia, serta menargetkan kelompok demografis baru seperti lansia. Dan untuk yang ketiga ada product development atau pengembangan produk, di mana mengembangkan atau memodifikasi produk untuk pasar yang sudah ada. Jadi Starbucks melakukan ini dengan menciptakan produk baru seperti minuman siap saji, ready to drink, kopi instan, dan kemasan kopi untuk keperluan rumah. Dan untuk yang keempat ada diversification atau diversifikasi, di mana memasuki pasar baru dengan produk baru. Starbucks melakukan diversifikasi dengan meluncurkan Starbucks Reserve dan Starbucks Princi Bakery yang menawarkan pengalaman premium dengan konsep berbeda dari toko biasa. Jadi pada intinya, Starbucks menggunakan strategi pertumbuhan yang terencana untuk tetap kompetitif di industri kopi global dan juga mempertahankan inovasi dalam produk dan layanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Nairul Marifa dengan NIM 1011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai planning marketing partnering to build customer relationship. Pada halaman ini menjelaskan tentang perencanaan pemasaran dengan cara bermitra untuk membangun hubungan pelanggan. Tujuan dari materi ini adalah menjelaskan peran pemasaran dalam perencanaan strategis dan bagaimana pemasaran dapat bekerja dengan mitranya untuk menciptakan dan memberikan nilai pelanggan. Dalam halaman ini disebutkan contohnya seperti perusahaan Walmart. Perusahaan Walmart adalah suatu perusahaan yang menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang diinginkan dengan harga serendah mungkin. Pemasaran di Walmart memainkan peran penting, seperti mempelajari apa yang dibutuhkan pelanggan dan mengisi rak-rak toko dan aplikasi dengan produk yang diinginkan dengan harga yang sangat rendah. Mereka menyiapkan program periklanan dan penjualan serta membantu pelanggan dengan layanan pelanggan melalui kegiatan lainnya. Sehingga dalam hal ini pemasaran tidak hanya bertanggung jawab untuk menarik, melibatkan, dan mengembangkan pelanggan, tetapi juga harus bekerja sama dengan departemen lain dalam perusahaan untuk membentuk rantai nilai internal yang efektif. Selain itu, pemasaran juga perlu bermitra dengan perusahaan lain dalam sistem pemasaran untuk menciptakan jaringan pengiriman nilai eksternal yang kompetitif. Sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat bergantung pada seberapa baiknya setiap departemen yang menjalankan tugasnya dan seberapa baiknya berbagai departemen dapat mengkoordinasikan aktivitas mereka. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Aprilia dengan NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang measuring and managing marketing return on investment. Return on investment atau ROI dalam pemasaran adalah matrik utama yang membantu bisnis mengukur efektivitas strategi pemasaran mereka, di mana di masa lalu, banyak perusahaan lebih berfokus pada kampanye iklan berskala besar tanpa benar-benar menilai dampak finansialnya. Tujuan utama seringkali hanya meningkatkan kesadaran merek dan preferensi konsumen, bukan langsung mengukur keuntungan. Namun, dengan meningkatnya tuntunan akuntabilitas dalam bisnis, pemasaran saat ini harus menunjukkan hasil yang jelas dan terukur dari setiap upaya pemasaran mereka. Marketing ROI adalah keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dan investasi pemasaran dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ini menilai seberapa efektif pengeluaran pemasaran dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Namun, menghitung marketing ROI bisa menjadi tantangan. Tidak seperti investasi keuangan di mana keuntungan dapat diukur secara langsung. Banyak aspek pemasaran seperti keterlibatan pelanggan, kesadaran merek, dan dampak iklan tidak selalu mudah dikonversi menjadi nilai uang. Secara tradisional, perusahaan mengukur keberhasilan pemasaran berdasarkan pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, atau peningkatan pendapatan. Meskipun ukuran ini masih relevan,
Bisnis modern kini lebih meningkatkan pada hubungan pelanggan jangka panjang. Faktor utama yang diperhatikan meliputi keterlibatan pelanggan, kepuasan, retensi, dan nilai pelanggan sepanjang hidupnya. Perusahaan dengan strategi pemasaran yang kuat tidak hanya menarik pelanggan baru tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan lama yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hatta Thorik dengan NIM 1004. Di sini saya akan menjelaskan konsep strategi pemasaran yang ada pada halaman 72, yaitu tentang konsep partnering to build customer relationship. Pada bagian ini menjelaskan konsep tentang pentingnya kolaborasi multidimensi antara internal maupun eksternal dalam menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi intinya perusahaan tidak dapat mengandalkan departemen pemasaran saja untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Dibutuhkan semua departemen untuk harus bekerjasama sebagai bagian dari internal value chain. Bisa disebut juga internal value chain adalah serangkaian aktivitas antar departemen pemasaran, operasi, human resource, dan lain sebagainya yang dirancang untuk menciptakan, memproduksi, memasarkan, dan mendukung produk atau jasa perusahaan. Contohnya pada kasus True Value Hardware, dia itu mengkolaborasikan departemennya untuk meningkatkan nilai value-nya. Seperti membagi tugas departemen seperti departemen pemasaran melakukan riset pasar dan merancang iklan, departemen pembelian memastikan pasokan produk dengan harga kompetitif, departemen operasi mengatur logistik dan pengiriman barang, departemen informasi menyediakan data penjualan langsung untuk dianalisis. Tidak hanya faktor internal saja untuk membangun nilai. Kemitraan eksternal juga berperan penting untuk meningkatkan nilai produk atau jasa. Perusahaan juga harus bermitra dengan pihak eksternal seperti pemasok, distributor, bahkan pelanggan untuk membentuk jaringan penyampaian nilai atau value delivery network. Jaringan ini menghubungkan perusahaan dengan mitra eksternal guna meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Dibutuhkan koordinasi dengan mitra yang memiliki kepentingan berbeda. Tujuan utama kemitraan ini adalah untuk meningkatkan customer engagement. Pelanggan tidak hanya membeli produk tetapi juga pengalaman dan nilai yang ditawarkan melalui kolaborasi internal dan eksternal. Menciptakan keunggulan kompetitif. Persaingan tidak lagi antar produk tetapi antar jaringan nilai atau value networks. Contohnya Toyota unggul karena jaringan pemasok dan dealer yang efisien. Lalu memastikan konsistensi nilai dari produk hingga distribusi. Semua pihak harus menjaga standar quality dan layanan yang dijanjikan untuk atau kepada pelanggan. Intinya adalah setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai pelanggan. Koordinasi dengan pemasok dan distributor memiliki peran penting untuk mengevaluasi dan memperbarui kemitraannya sesuai perubahan pasar. Partnering to build custom relationship adalah strategi holistik untuk menekankan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfa Jendra Mamadidina dengan NIM 2024011018. Hari ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan, yaitu Customer Value Driven Marketing Strategy.
Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan harus berfokus pada pelanggan untuk bisa menang dalam persaingan. Mereka harus memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan kompetitor. Strategi ini sangat penting bagi perusahaan untuk bisa memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan produk atau layanan yang paling sesuai. Kita akan membahas 4 elemen utama ini. Yang pertama ada market segmentation atau segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil. Yang kedua ada market targeting atau menentukan target pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Yang ketiga ada differentiation atau menciptakan perbedaan unik, yaitu menawarkan keunikan agar produk lebih menarik dan lebih banyak diminati. Yang keempat ada positioning, yaitu menanamkan citra produk di benak pelanggan. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan apa sih itu segmentasi pasar atau market segmentation. Pasar terdiri dari berbagai macam konsumen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa melayani semua orang dengan cara yang sama. Dan apa sih penjelasan dari market segmentation itu? Market segmentation adalah proses bagi pasar menjadi kelompok pelanggan yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, seperti geografik, berdasarkan lokasi. Dan yang kedua ada demografik, berdasarkan usia, gender, atau pendapatan. Misalnya produk skincare yang berbeda untuk pria dan wanita. Dan yang ketiga ada psikografik, berdasarkan usia, gender, atau pendapatan. Misalnya produk skincare yang berbeda untuk pria dan wanita. Dan yang ketiga ada psikografik, yaitu berdasarkan gaya hidup dan nilai-nilai. Misalnya mobil listrik untuk orang yang peduli lingkungan. Yang keempat ada behavioral atau berdasarkan kebiasaan membeli atau terhadap loyalitas produk. Yang misalnya pelanggan yang loyal terhadap iPhone dibanding Android. Atau contoh lainnya konsumen yang mencari harga murah dan konsumen yang menginginkan kualitas tinggi. Dan selanjutnya ada market targeting, yaitu memilih pasar yang paling menguntungkan. Dan cara-cara untuk memilih target pasar yang baik yaitu mengevaluasi profitabilitas segmen. Yang kedua, menentukan segmen yang sesuai dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, fokus pada segmen yang bisa memberikan nilai besar. Misalnya, McLaren akan menargetkan segmen pelanggan super kaya dengan mobil sport mereka yang harganya mencapai ratusan ribu dolar. Di sisi lain, Southwest Airlines memilih segmen pelanggan yang mencari tiket pesawat murah dan perjalanan efisien. Ada beberapa strategi dalam targeting, yaitu pertama ada mass marketing, segment marketing, and niche marketing. Mass marketing adalah menawarkan produk ke semua orang. Terus segmen marketing adalah menyesuaikan produk untuk segmen tertentu. Dan yang ketiga ada niche marketing, yaitu fokus pada segmen yang lebih kecil tapi menguntungkan. Jika memilih target pasar yang tepat akan membantu perusahaan untuk lebih efektif dalam memasarkan produknya. Dan selanjutnya ada market differentiation and positioning. Market differentiation adalah perusahaan harus menciptakan perbedaan yang jelas dalam produk atau layanan mereka dibandingkan pesaing. Diferensiasi bisa berbasis pada kualitas produk, layanan pelanggan, inovasi, atau citra merek. Atau bisa juga differentiation berarti menciptakan keunikan yang membedakan produk kita dari kompetitor lain. Ini bisa berupa kualitas produk, inovasi, layanan pelanggan, atau pengalaman pengguna. Yang jelas dia membedakan produknya dari produk-produk lain. Dan yang terakhir ada positioning,
Tujuan dari positioning adalah membuat produk memiliki tempat yang jelas, berbeda, dan menarik di benak konsumen. Contoh dari positioning ini adalah ada slogan, yaitu slogan dari L'Oreal yang namanya Because I'm Worth It. Itu menunjukkan produk premium untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dengan diferensiasi dan positioning yang kuat, pelanggan akan mudah mengingat dan memilih produk kita dibandingkan kompetitor. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.